Terima kasih buat anak ibu si Sepjen supaya diberkati selalu. Sebelum kita memulaikan pembelajaran lagi, anak-anak ibu, ada baiknya kita bernyanyi dulu ya kan? Biar ada semangat kita. Nah, nyanyian kita itu sudah pernah ibu ajarkan. Ada kelas 3 siap. Itu kalian jawab nanti ya. Oke, mulai ya. Kelas 3 siap. Kelas 3 siap. Siswa ibu di kelas 3 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semuanya hebat. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, berarti kalian sudah siap belajar? Sudah fokus? Baiklah adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, ibu mau absen kita dulu. Ibu absen dan kalian jawab hadir ya. Ernita, Pauli Salma, Yasto, Tijuati, Satya Bima, Wildan. Berarti 2 orang hadir ya. Semoga mereka besok bisa hadir dan bisa bersama-sama dengan kita. Maka kita lanjutkan adik-adik. Sebelum ibu lanjutkan, ibu mau review dulu pembelajaran kita yang sebelumnya yang sudah kita pelajari kemarin. Ibu pas masuk di sini kemarin kita masuk pada pembelajaran apa? Pancasila. Itu pembelajaran apa? PKN. Nah, sebelum kita melanjutkannya lagi, ada yang tahu apa artinya Pancasila? Dari sini ada yang tahu apa itu artinya Pancasila? Dari sini? Oh iya, ayo berdiri. Berdiri ayo. Besarkan suaranya. Sebutkan apa artinya dari Pancasila. Apa arti Pancasila? Iya, Pancasila adalah dasar negara. Jangan lupa itu. Kalau Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Berdirinya suatu Indonesia itu adalah berdasarkan Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Dari sudah kalian tahu. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiganya apa? Keempat apa? Kelima. Wah, kalian pintar-pintar. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita atau topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai hubungan antar satuan waktu panjang dan berat. Ini ya. Ini semua sudah ditulis? Sudah. Kalau sudah adik-adik, maka sebelum ibu menjelaskan materi hubungan antar satuan waktu panjang dan berat sama kalian, ibu mau
kelompok diskusi sebanyak 3 kelompok. Ya, ini ini kelompok 1, 2, 3. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Kita ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, ini ada ibu punya materi di sini, punya materi tentang hubungan antar satuan waktu. Jadi kalian pelajari materi ini bagi satu-satu per kelompok. Ya. Oke. Sudah dilihat? Nah, nanti kalian lihat dulu. Sebelum kita lanjutkan, dengarkan ibu dulu. Sebelum kita membahas tentang materi kita pada hari ini, adik-adik, maka ibu akan beritahu apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita, adik-adik, itu yang pertama, sudah siap ditulis? Sudah. Jadi ibu jelaskan dulu, dengarkan baik-baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik, ini dengan mengamati semua siswa mampu mengetahui satuan penunjuk waktu. 2. Dengan bernyala siswa mampu membedakan hubungan antar satuan waktu panjang dan berat. Jadi tujuan pembelajaran ini berguna bagi kita, adik-adik, supaya kita mengetahui apa inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita. Dan sebelum kita masuk pada materi kita mengenai hubungan antar satuan waktu panjang dan berat, kalian pernah melihat jam? Pernah lihat jam? Sudah? Pernah lihat alat pengukur panjang? Nah, kalau pernah, maka ini disebut apa, Bu? Ini disebut apa? Jam? Ini disebut apa? Dan satu lagi, adik-adik, ada namanya itu alat pengukur berat. Kalian pernah mengukur berat badan? Siapa yang sudah pernah mengukur berat badannya di sini? Semua. Tentu sudah pernah naik di timbangan itu kan? Ada dia timbangan. Jadi itu alat untuk mengukur berat badan. Jadi inilah adik-adik yang kita pelajari pada saat ini. Hubungan antar satuan waktu di sini, di jam ini, disitulah terdapat waktu. Dan di penggaris ini berguna untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, adik-adik, sebelum ibu lanjutkan, sesuai dari pembahasan ibu nanti, maka kalian kerjakan ini sama ibu, lembar kerja peserta didik. Nah, dari pembahasan yang akan ibu sampaikan nanti, adik-adik, maka kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam sini. Nah, ibu bagi ini dijawabnya per kelompok, tidak satu-satu. Ini kalian jawab satu per kelompok, nanti kalian jawab. Kalian tulis nama-nama kelompok kalian. Kalian tulis namanya di sini. Tulis namanya, nama lengkapnya. Tulisnya rapi, jangan yang seperti kemarin. Oke. Selanjutnya, jadi di sini ada pengukuran panjang, berat, dan waktu. Ada sebuah teks di sini. Nah, kalian jawab nanti apa teks itu. Tahukah kalian disebut pengukuran jenis apa yang mereka beli? Nanti ada sebuah teks di situ, kalian baca dulu teks itu, baru kalian bisa menjawabnya. Selanjutnya ada halaman selanjutnya yang berarti kita di sini jadi kita menghubungkan pertanyaan dengan gambar yang tepat. Misalnya ini ada lama perjalanan berangkat sekolah diukur dengan alat apa? Nah, kita mengukur dengan alat apa dia? Misalnya kita berapa lama kita dari rumah
pada jam. Kalian tulis di sini ini berapa jam. Yang sudah ditunjuknya ini jam berapa. Terus di sini udah ditulisnya jam berapa. Dia sudah menulisnya di bawah sini jam 1.30. Nah, kalian bentuk jam itu, kalian bentuk seperti ini di yang kedua ini, di kolom yang kedua ini. Ya, mengerti? Mengerti. Nah, selanjutnya adik-adik, pengukuran panjang. Nah, di sini ada yang diukur panjang melalui penggaris. Ini misalnya ini apa ya? Pensil misalnya ini ya. Dia mengukur pensil. Maka kamu lihat berapa ukuran panjang pensil itu. Misalnya di sini udah 9 cm itu ya, misalnya. Ya, kalian ukur dulu, kalian lihat sampai di mana ujung pensil ini. Dia dimulai dari 0 dan kalian lihat sampai di mana ujungnya. Di mana angka sampai ujung pensil itu, maka disitulah ada jawabannya. Selanjutnya ada di sini lagi pengukuran berat. Nah, dari nanti kalian jawab soal-soal di sini itu 1.275 gram. Nah, kalian jawab, nanti Ibu jelaskan bagaimana cara menentukan soal-soal jika berhubungan dengan berat. Ya. Oke, Ibu bagi sudah dimengerti semua? Sudah paham cara mengerjakannya? Ibu bagi dulu ya. Nah, sudah? Kita lanjutkan. Ayo lihat ke depan. Ini Ibu hapus dulu ya. Sudah ditulis? Di sini adik-adik. Kita bahas yang pertama hubungan antar satuan waktu. Kita masuk pada bagian A. Lihat lembar yang sudah Ibu bagikan tadi. Lembar ini. Ada? Nah, kita masuk pada pengukuran panjang. Pengukuran panjang. Untuk mengukur panjang suatu benda, jadi apa yang kita kerjakan? Kalau kalian tahu dari bacaan di sini, kalian baca sama Ibu apa yang akan kita gunakan untuk mengukur panjang. Garis. Meter roll kecil. Meteran roll besar. Nah, jadi adik-adik, penggaris itu digunakan, itu sudah mempunyai fungsi-fungsinya masing-masing. Penggaris ini adik-adik digunakan untuk mengukur panjang garis dan benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Dia kurang dari 1 meter. Kalau sudah lebih dari 1 meter, maka biasanya itu digunakan meteran roll kecil. Nah, itu yang digunakan kalau sudah sampai pada panjang suatu benda itu sudah sampai 1 meter. Selanjutnya meteran pita. Nah, meteran pita ini adik-adik sering digunakan oleh penjahit. Pernah kalian jahit baju? Nah, meteran pita ini sering sekali digunakan oleh penjahit. Di situ ada gambarnya adik-adik. Sudah kalian tahu? Sudah kalian lihat? Di situ ada gambarnya meteran pita. Nah, sering mereka gunakan ini untuk mengukur panjang atau untuk mengukur badan. Selanjutnya meteran roll. Ini digunakan juga para tukang untuk mengukur dinding seperti ini, ya. Dan selanjutnya meteran roll besar. Nah, meteran roll besar ini adik-adik sering digunakan oleh orang-orang di luar sana yang ingin mau membeli sebuah tanah. Dia berfungsi untuk mengukur panjang tanah yang panjangnya sekitar 50 meter. Kalau meteran roll kecil dipakai seperti itu nggak nyampe, karena meteran roll kecil ini bisanya nyampe hanya sampai ke paling panjangnya maksimalnya 10 meter. Tetapi kalau meteran roll besar ini panjangnya bisa 100 meter. Makanya mereka bisa menggunakannya untuk mengukur panjang tanah. Nah, adik-adik, di situ ada langkah-langkah untuk melakukan pengukuran panjang benda menggunakan penggaris. Misalnya adik-adik, dengarkan ini. Misalnya yang pertama kita letakkan untuk mengukur
meter, maka nilainya adalah 1000. Maka kalau dia 3 kilometer, Ibu sudah bilang tadi kalau 1 kilometer maka nilainya 1000 meter. Kalau misalnya dia 3 kilometer nilainya berapa? 3000 meter. Pintar-pintar kalian ya. 3 kali 1000 meter sama dengan berapa? 3000 meter. 3000 meter. Iya. Nah, kalau misalnya Ibu kasih contoh satu lagi Adik-adik. Misalnya 2 meter sama dengan, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa Adik-adik? Ada yang bisa mengerjakan ini? Ada siapa yuk? Ayo Sepje. Oke, mantap. Bagus. Tos. Silakan ke belakang. Berikan tepuk tangan sama teman kita Sepje. Nah, ini udah bagus. 2 meter Adik-adik, maka itu hasilnya 2 kali 100 cm. 2 meter itu jika kita ubah dia ke cm, maka nilainya adalah 100. 1 kali 1 meter itu nilainya 100 cm. Kalau 5 meter, misalnya Adik-adik, dia Ibu kasih contoh. 5 meter berapa jawabannya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kalau 2 meter tadi 2 kali 100. Kalau 5 meter ada yang tahu? Yang jawab? Iya, ada yang bisa menjawab? Ayo, si Faldi. Oke, bagus. Berarti nilainya adalah 5 kali 100 sama dengan 500 cm. Oke, Faldi, tos. Silakan ke belakang, tepuk tangan buat Faldi. Baik. Dari yang sudah Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan tentang pengukuran panjang? Apa? Arti cm Adik-adik artinya adalah sentimeter. Nah, dia adalah pengukuran dari antar satuan panjang. Nama-nama dari pengukuran yang digunakan pada untuk mengukur panjang suatu benda. Sentimeter cm ini Adik-adik cuma singkatan dari sentimeter. Ada lagi?
dari suatu yang kita ukur, misalnya berat buah-buahan, berapa itu beratnya? Ya ya? Iya kan? Nah, pernah kalian lihat ini? Kalau pernah, maka untuk contoh pengukuran benda, adik-adik, kita masuk. Coba buka halaman selanjutnya. Coba buka halaman selanjutnya, di situ ada contoh, adik-adik. Misalnya, jika kita mengukur suatu buah, misalnya beratnya adalah 1 kilo, sama dengan 1 kilo itu kalau kita ubah dia ke Hg atau
Ya, kasih contoh lagi adik-adik. 0, 3, 30. Ada yang bisa menggambar arah jarum jam itu? Ada, siapa? Kamu? Bisa, ayo. Kamu apa? Nah, sudah dilihat? Jawaban yang kita panggil sudah benar bahwa arah jarum kalau 3,30 rit, maka arah jarum pendeknya berada ke angka jarum panjangnya berada ke angka 6. Nah, sampai di sini sudah dimengerti? Silakan tepuk tangan sama teman kita boleh. Ada di belakang. Ada yang tidak dimengerti siapa dipahami adik-adik? Ada yang tidak dimengerti? Tidak. Kalau tidak, maka sampai di situ dulu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas ada Ibu kasih kerjakan tugas di halaman 85 di buku siswa. Ada tugas kita di situ di halaman 85 mengenai waktu. Kita belajar mengenai waktu dulu. Kalian kerjakan itu di rumah, tulis di buku catatannya. Sudah tahu di halaman 85. Nah, kalian tulis di buku tugas kalian dan Ibu periksa minggu depan. Oke? Oke. Sampai di situ pembelajaran kita, adik-adik. Dan sebelum kita lanjutkan, Ibu mau kalian menyimpulkan apa saja pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu kasih waktu untuk menyimpulkan pembelajaran kita selama 1 menit. Sudah disimpulkan? Sudah. Siapa yang mau kasih pendapatnya untuk menyimpulkan pembelajaran kita? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Besarkan suaramu. Oke, silakan duduk kembali. Iya, kesimpulannya bagus. Kalian sudah paham mengenai bagaimana hubungan antara satuan waktu panjang dan besar. Sampai di situ pembelajaran kita dari dan sebelum kita akhiri ada nyanyian Ibu. Kita akan nyanyi dulu ada nyanyian dari Ibu yang sudah Ibu ajarkan. Terpesona. Oke ya, biar kita rileks karena pembelajaran kita dalam matematika akan menguras sedikit pemikiran kita. Maka untuk merilekskan pikiran kita akan nyanyi dulu terpesona. 1, 2, 3. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajah-wajahmu yang manis. Siapa kita? Oke, silakan duduk kembali dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita tadi, kita bergumul dulu di dalam doa. Berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, jadi demikian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semua materi yang sudah Ibu sampaikan dibaca-baca di rumah dan contoh-contoh yang sudah Ibu sampaikan dikerjakan atau dibaca-baca di rumah. Tugas yang sudah Ibu sampaikan dikerjakan. Untuk lembar kerja peserta didiknya dikumpulkan sekarang sampai Ibu. Materinya disimpan di situ, kalian tulis di buku kalian. Pindahkan. Baiklah adik-adik, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk dulu
Sampai di situ